Hai bosku, selamat datang di channel Kanime. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Terima kasih atas bantuannya dan selamat. One Piece Chapter 1060 diberi judul Mimpi Luffy. Dimulai dengan cover WSG, terdapat gambar sang Yonko, Monkey D. Luffy dalam mode Sun God Nika atau gear kelimanya. Kemudian dalam color split yang serupa atau mungkin bisa dikatakan lanjutan dari color split di masa lalu, namun dengan jumlah kru yang berbeda. Jika dulu hanya ada 5 orang, sekarang dengan 10 anggota kelompok bajak laut tepi jerami, mulai dari Monkey D. Luffy, Roro no Zoro, Kuroashi no Sanji, Jinbe sang kasatria lautan, God Usopp, Cyborg Franky, Soul King Boo, Nami, Tony Chopper, dan juga Nico. Masuk ke cerita chapter 1060, dimulai dengan situasi Tausan Sunny di tengah lautan. Seperti biasa, terjadi kegaduhan. Luffy berteriak jika itu 100% adalah sebuah kebohongan. Luffy mengatakan jika Sabo tidak akan pernah melakukan sesuatu yang mengerikan seperti membunuh ayah dari Vivi atau Raja Cobra. Berita itu dibuat seolah-olah Sabo akan melakukan hal tersebut. Melihat Luffy yang berguling-guling di lantai atau dek kapal, Nico Robin mengatakan jika dia setuju dengan apa yang Luffy katakan. Musuh dari pasukan revolusioner itu bangsawan dunia atau Tenryubito dan bukanlah raja. Kemudian terlihat berita di mana pasukan revolusioner telah menyatakan perang terhadap Tenryubito. Sabo, kepala staf mereka, telah membunuh Raja Cobra dari kerajaan Alabasta, dan putrinya yaitu Putri Vivi tidak ditemukan dimanapun. Berlanjut, Luffy sangat kesal akan berita yang tersebar. Dia mengatakan jika mereka semua harus pergi ke Alabasta sekarang juga. Namun Zoro berkata, seperti yang tertulis di berita Raja Cobra sudah mati. Apa yang akan berubah jika kau pergi ke sana? Dan Vivi juga hilang. Terakhir terlihat di Marizoa, ucapnya. Mendengarkan hal tersebut, Luffy kembali berteriak bahwa jika begitu mereka akan pergi ke Marizoa. Sementara itu, di dalam sebuah tong, Karibu berkata, Apa? Ke Marizoa? Itukah yang dia katakan? Ucapnya. Sial, aku benar-benar perlu mendengar ini. Anjir nih orang, ada lagi. Apa dia ditangkap lagi oleh Franky? Seperti saat menuju ke Fishman Island. Atau jangan-jangan memang di ACC Luffy jadi kru atau bawahannya sesuai permohonan Karibu pada Luffy di tambang penjara Udon. Sementara itu, kembali ke Zoro yang sambil membersihkan pedangnya. Dia berkata, itu wilayah kekuasaan mereka dasar bodoh. Kau ingin berkelahi dengan markas besar angkatan laut kah? Ucapnya. Tentu saja iya, ucap Luffy. Jangan bilang kau takut, Zoro. Kocak nih dua pemuda. Sampai batuk aku lewat. Berlanjut, Roro no Zoro berpendapat jika hal tersebut tidak akan membantu dan dia meminta Luffy untuk tenang. Lalu kita bisa melihat Sanji yang menangis dan bersedih tentang apa yang Vivi alami. Wah, Vivi, jangan. Bagaimana perasaanmu dan di mana kamu? Kuharap kau baik-baik saja, ucap Sanji. Sementara itu, Chopper juga menangis sambil mengingat Raja Cobra. Dia terkejut dengan kabar kematian ayah Vivi. Dan Chopper berkata, jika Raja Cobra sangat baik kepada mereka, meskipun mereka adalah bajak laut. Kita juga bisa melihat Usopp yang kesal dan mengumpat. Sial, tak ada raja yang lebih baik dari dia, ucapnya. Nami terlihat sedih dan mengkhawatirkan Vivi saat itu. Berlanjut, Jinbe berkata jika nampaknya Reverie kali ini benar-benar kacau. Franky lalu juga mengatakan jika mereka sudah bertemu dengan saudara Luffy saat di Dressrosa. Sementara Soul King mengatakan jika dia belum pernah mendengar apapun tentang tirani atau kejahatan yang terjadi di kerajaan Alabasta. Kemudian Nami berkata sambil menangisi Vivi, aku tidak kuat mendengar ini. Di mana dia? Ucapnya. Aku juga, ayo bantu dia, ucap Luffy sambil berteriak. Dan Chopper menambahkan sambil menangis, ayo pergi. Dan Zoro kembali mencoba berbicara. Kalian semua, biar kujelaskan. Luffy,
Apakah kau lupa apa yang kau katakan tentang es? Ada kilas balik Luffy yang berkata, jika es memiliki petualangannya sendiri untuk dilalui. Dan kembali ke Zoro yang berbicara, kecuali ada bahaya yang serius, kita harus meninggalkan es untuk hidupnya sendiri, bukan begitu? Apakah kamu meremehkan Vivi? Kita semua tahu betapa kuat dia. Ketika waktunya tepat, kita akan melawan siapapun yang diperlukan. Tetapi saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan. Kau hanya mengganggu, ucapnya pada Luffy. Kembali ke Luffy yang berteriak kesal. Aku akan melakukan apapun yang aku inginkan. Dan Luffy berkata, jika Zoro seperti iblis, kau Onigashima, ucapnya mengejek Zoro. Lalu Chopper juga tidak mau ketinggalan. Green Mouth, plesetan Big Mouth, karena Zoro hijau. Dan Nami menambahkan jika Zoro adalah Kaido hijau. Berasa flashback ketika mereka ngata-ngatain Zoro yang tidak care saat semuanya merindukan Vivi. Berlanjut, Sanji juga berteriak, Marimo sialan! Dan dibalas Roronoa Zoro, diam kau nomor 4. Berpindah ke Nico Robin yang membajak orang. Dia berkata jika ada banyak hal yang telah terjadi selama mereka berada di negeri Wano Kuni. Dan tidak hanya itu, untuk menghapus sistem Shichibukai, pada dasarnya berarti mereka membiarkan bajak laut berbahaya itu menjadi liar. Dan pada akhirnya, itu membawa pembentukan Cross Quill dan lahirnya Yonko bagi si badut jenius. Mendengar informasi tersebut, Luffy kembali berteriak, bagian terakhir yang terdengar aneh, ucapnya. Maksudnya bagi yang menjadi Yonko lewat. Robin kembali berkata, Luffy, ada nama lain yang ada hubungannya denganmu di sini. Kau ingin tahu? Dan Luffy menjawab, aku serahkan padamu. Jika ini serius, beritahu aku. Baiklah, aku akan mengatakannya, ucap Robin. Aku yakin semua informasi ini membuat kita pusing. Sementara itu sambil berbaring di dek kapal, Luffy kembali berkata, jika Sabo jelas bukan pelakunya. Sabo hanya ingin membebaskan semua orang karena pengalamannya sendiri tumbuh di keluarga yang mengekangnya. Kemudian terjadi kilas balik, di mana Sabo berkata, aku ingin melihat dunia luas dan menulis buku tentangnya. Luffy tertawa dan berkata, aku paham, baiklah, aku akan. Ini merupakan kilas balik saat mereka mengungkapkan mimpi atau impian mereka saat masih anak-anak. Dan kembali ke masa saat ini, Luffy berkata sambil berbaring dan memandang langit. Kami bertiga membuat janji bersama. Aku, Sabo dan juga S. Aku akan. Luffy nampaknya mengatakan impian atau mimpinya. Kembali, kita tidak tahu apa mimpi tersebut. Mendengar mimpi Luffy tersebut, para kru menunjukkan ekspresi masing-masing. Zoro kaget, apa? Lalu Jinbe, apa yang baru saja kau katakan? Kemudian Nami juga terkejut, apa? Yohohoho, ini terlihat bagus, ucap Brook. Kemudian Usopp, hei, sekarang tunggu sebentar, kamu. Franky tertawa, wah, kedengarannya luar biasa. Sanji juga tertawa dan berkata, hei Chopper, periksa apakah ada yang salah dengan kepalanya. Dan Robin hanya terdiam. Chopper juga kaget dan kembali Usopp berkata, apa kau benar-benar berpikir hal seperti itu mungkin, ucapnya pada Luffy. Luffy berkata jika dia mungkin bisa melakukannya jika dia menjadi raja bajak laut. Usopp berkata jika hal itu tidak seperti Luffy biasanya. Luffy sedikit terkejut, apakah aku tidak memberitahu kalian tentang ini? Usopp kembali berbicara, tidak apa-apa jika kau tidak memberitahu siapapun, karena itu tidak mungkin. Luffy juga mengatakan, kalau begitu kurasa aku hanya memberitahu Shanks dan S serta Sabo. Robin bertanya bagaimana reaksi mereka, dan Luffy menjawab, mereka tertawa. Shanks bahkan meneteskan air mata. Tapi itu mimpiku, ucapnya sambil tertawa dan memejamkan mata. Kemudian berlanjut, kita bisa melihat ekspresi seorang Jinbe yang menangis sambil tertawa. Ya, kita tidak bisa membiarkan urusan orang lain kan? Kita mendapatkan seorang kapten yang hebat, ucapnya. Dan Luffy hanya tertawa. Tapi itu bagus, Luffy. Sungguh mimpi yang indah, ucap Chopper.
Nami juga berkata, itu adalah sesuatu yang kuharapkan darimu. Franky juga mengatakan, untuk itu kamu harus lebih hebat dari Raja Bajak Laut. Tersisa hanya satu rod poneglyph untuk bisa sampai ke Laut Tel. Disambut oleh Robin yang berkata, tidak semudah itu Franky. Yang terakhir itu tidak terlihat dalam waktu yang lama. Kita tidak tahu di mana itu berada, ucap Robin. Menarik dan membuat penasaran memang ya. Mimpi Senco kita ini. Nanti kita akan bahas terpisah ya Leo. Sekarang berlanjut dan berpindah ke markas besar Angkatan Laut. Di dunia baru, Angkatan Laut berkata, Sabo, sang Kaisar Api, telah melakukan kontak dengan kerajaan Kamabaka. Di mana dia? Kita harus menemukannya. Mereka tidak menggunakan deden musi putih. Jadi itu pasti darurat. Mereka mungkin akan segera terputus. Kita telah berhasil menemukannya. Di mana dia? Di kerajaan Lulusia. Berpindah ke Marizoa, Gorosei berkata, Lulusia, bagaimana? Kemudian kita bisa melihat Im Sama hanya diam tanpa kata. Kau diam tanpa kata. Betul telinga kalian. Berlanjut, Angkatan Laut kembali mengatakan jika Lulusia adalah salah satu negara dari revolusi 8 negara yang terjadi baru-baru ini, tempat persembunyian yang sempurna untuk Sabo. Gorosei berkata, kulihat, sungguh pria yang tidak beruntung. Tidak, mungkin ini takdir. Sementara di kerajaan Kamabaka, Koala berkata, Sabo, dan kemudian Sabo mulai berbicara. Aku minta maaf atas apa yang terjadi. Kemudian Ivankov menyela dan bertanya, Sabo, kau baik-baik saja? Itu luar biasa. Sabo lanjut berbicara, Dragon-san, bukan aku yang membunuh Raja Kobra, ucapnya. Morley berkata, itu benar, aku tahu kau tak akan melakukan hal seperti itu. Koala juga berkata, aku tahu itu Sabo. Sabo juga berkata, tapi di Marizoa, aku melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Sulit dipercaya? Ucap para revolusioner serentak penuh tanda tanya. Dan cerita berpindah ke kerajaan Lulusia. Di dunia baru, warga berkata, langit telah gelap, ini mendung. Itu seperti ada sesuatu yang besar tepat di atas kita, ucap mereka. Kemudian kita bisa melihat Raja Kerajaan Lulusia dan putrinya dipenjara oleh warga. Raja Seki kemudian berteriak, kalian semua akan menyesali ini ketika orang-orang dari markas besar Angkatan Laut akan tiba ke sini. Kalian semua akan dihukum mati, ucapnya. Sementara itu, Komane, sang putri kerajaan Lulusia juga berteriak, ayah, biarkan aku membunuh mereka juga. Aku tidak akan memaafkan para pecundang ini. Warga kemudian mulai berbicara, yang mulia, tidak, Tuan Seki, tolong akui kesalahanmu. Kami tidak berniat mengambil nyawamu, ucap mereka. Kesalahan apa yang Raja Seki telah lakukan ya Leo? Menarik untuk dibahas di lain kesempatan. Kalau dugaan sementara, sepertinya ini berkaitan dengan kematian Raja Kobra. Berlanjut, kembali ke Sabo yang melanjutkan percakapannya dengan revolusioner. Dia berkata jika di dalam kastil Pangea, di tahta kosong. Kemudian pembicaraan terputus. Seseorang berbicara dari Departemen Komunikasi. Potong deden musinya sekarang, ucapnya. Sabo kembali berbicara. Di singgasana yang seharusnya tidak ada Raja Dunia. Dan pembicaraan terhenti. Kita bisa melihat Im Sama mulai mencoret peta pulau kerajaan Lulusia dengan tanda X. Berpindah ke para Gorosei yang berkata, dengarkan sekarang Departemen Komunikasi. Namun pembicaraan juga terhenti. Sementara itu beralih ke warga Lulusia. Bayangan apa itu, ucap mereka. Gorosei berkata, kau tak akan menerima sinyal apapun. Ayah, aku takut, ucap warga Lulusia. Gorosei kembali berkata, kau tak akan mengubah apapun. Kerajaan Lulusia, negara itu tidak pernah ada sejak awal. Kita bisa melihat kerajaan Lulusia hancur
akibat serangan mengerikan, bak hujan laser yang menciptakan ledakan bagai bola raksasa. Kita juga bisa melihat beberapa ekspresi sebelumnya, mulai dari tatapan mata Insama, Sabo dan para warga, serta Raja Seki yang terkena sinar terang dari serangan tersebut. Apakah yang akan terjadi? Apakah semua orang akan mati? Apakah Sabo mati? Menarik untuk ditunggu. Tapi harapan Sabo tetap hidup, meski harus terluka parah. Semoga dengan kekuatan buah iblisnya dan hasil latihannya bersama Revolutioner, itu akan menyelamatkan dirinya. Angkatan Laut berkata, jika gempa laut terdeteksi di pantai Tenggara, hati-hati terhadap tsunami yang datang. Sementara di Pulau Kamabata, Koala kehilangan kontak dengan Sabo. Sabo! Sabo! Ucapnya. Kemudian berlanjut, beberapa hari setelah kejadian tersebut, di Tausan Sari yang memasuki wilayah dengan suhu dingin dan bersalju, Nami berteriak, "Apa ini? Ini sangat dingin. Awas ada es." Jinbe berkata, "Turunkan layar, anginnya terlalu kencang." "Seberapa jauh pulau itu, Nami?" ucapnya. Kemudian Nami berkata, "Kurasa seperti ini iklim pulau berikutnya. Mungkin kita sedang menuju pulau musim dingin yang parah." Franky berkata, "Ayo lakukan ini." Robin kemudian berbicara, "Hei Chopper, itu terlihat bagus untukmu." Chopper tertawa, "Hehe, dengan topi Amigasa yang dibuat Otama untukku ini, aku siap menghadapi salju apapun itu. Ini dia," ucapnya. Sementara itu, kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, yang duduk di haluan kapal berteriak sambil menunjuk sesuatu. "Nami, apa itu?" Nami kebingungan. "Itu, tunggu, apa?" Jinbe berkata, "Pusaran hangat, itu sangat besar." Kru topi jerami yang lain bertanya, "Pusaran air, kenapa di sini?" Jinbe menjawab, "Itulah hasil dari cincin inti hangat yang telah dipanaskan di tempat lain, kemudian didorong ke atas." Brook berteriak takjub, "Wow, ini terlihat seperti Apro." Nami berkata, "Bagaimana bisa terjadi perbedaan suhu se-ekstrim itu?" "Jinbe, kita harus pergi dari sini, atau kita akan terseret ke dalam benda itu." "Serahkan ini padaku," ucap Jinbe pada Nami. Kembali ke Luffy, yang melihat sesuatu dalam pusaran air. "Tunggu, seseorang ada di dalam air." Nami terkejut. Kru topi jerami yang lain berkata, "Tidak mungkin ada orang di sana. Apakah itu Putri Duyung?" Dan sementara itu Sanji berkata, "Tidak, dia benar. Aku bisa mendengar tangisan seorang wanita," ucapnya. Nami bertanya, "Kamu mendengar dari dalam air? Apakah kau serius?" ucapnya. Kru topi jerami yang lain kembali berkata, "Bahkan jika ada seseorang di sana, apa yang kau ingin kita lakukan?" Kemudian Roro Noa Zoro mulai berbicara, "Biarkan aku memotongnya." Dan Sanji berkata, "Jika kau menyakiti wanita itu, aku akan melemparmu ke laut. Kau dengar aku?" ucapnya pada Zoro. Sempat-sempat aja tengkar. Kemudian dengan cepat dan dengan gaya satu pedang, Ittori, Roro Noa Zoro, menebas bagian atas dari pusaran air. "Dia melakukannya," ucap kru topi jerami yang lain. Sementara itu, si bocil Tony Chopper muncul. "Hai semuanya, apa yang kalian ributkan? Sekarang Amigasa Head Chopper ada di sini. Kalian tak perlu takut lagi." Dan setelah itu dia terkena hembusan angin yang kencang. "Wah, angin sangat kencang," ucap Chopper. Bocil. Chopper terbang terbawa angin dan dia berteriak, "Wah!" Usopp terkejut. "Hah, Chopper, apa yang kau lakukan di sini?" Luffy lalu menangkap Chopper dengan tangannya yang memanjang. "Chopper!" ucapnya. Sementara Chopper juga berteriak, "Luffy!" Di lain sisi, Usopp berteriak, "Itu bukan kau. Wah, itu anak kecil." Dan kita bisa melihat salah satu dari supernova dan juga generasi terburuk, Jawel Riban, si rakus dengan bounty 320 juta beri. Wah, pertemuan dengan supernova yang lain ya Leo. Berarti akan ada petualangan baru jika dulu Luffy bertemu dengan Law dan memulai pergelutan dengan Yonko Saga.
Apakah dengan pertemuannya dengan Jawel Riban, ini akan mengawali petualangannya dengan abad kekosongan? Karena kita tahu, kemampuan supernova ini berhubungan dengan usia atau umur. Bisa saja, Jawel Ribbon mengetahui banyak hal tentang masa lalu, menarik untuk itu. Terima kasih sudah menyaksikan channel Kanime ini bosku. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video karena gratis. See you bosku.